Iya, ini kami mewakili Komite Keselamatan Jurnalis ya. Saya dari AJI, ini Mas Zaki dari Amnesty dan Mas Andi dari Kontras. Yang tewas bersama 3 anggota keluarga yang lain. Kami membawa kasus ini ke KSP karena kami ingin KSP mengawal proses penyidikan ini dengan baik gitu ya, karena kami merasa ada indikasi mungkin kasusnya bisa masuk angin ini kalau tidak dikawal oleh dari Jakarta. Kira-kira itu hasil tadi kami bertemu dengan tim dari Deputi 4 dan Deputi 5 KSP. Anggapan dari KSP masuk angin itu gimana, Pak? Ya, masuk anginnya begini. Jadi almarhum Riko Sempurna ini kan beberapa di akhir Juni itu dia menulis tentang praktek judi yang dia sebut langsung bahwa itu dibackingin oleh anggota TNI yang ada di dekat situ. Nah, dan kemudian indikasinya dari investigasi tim KKJ di Sumatera Utara itu terbunuhnya ini ada kaitannya dengan berita itu. Nah, tetapi sampai sekarang tidak pernah dipanggil ini anggota TNI ini ya, tidak pernah di proses penyidikan itu tidak pernah diarahkan ke sana. Bahkan menurut kami secara prematur Pangdam bahkan Panglima mengatakan tidak ada hubungannya, padahal kan proses penyidikannya masih berjalan. Itu kira-kira yang sebenarnya kami merasa ini perlu dikawal. Kalau komitmen KSP sendiri seperti apa tadi disampaikan? Apakah memang terbuka begitu atau memang selama ini mungkin sudah mendengar laporan bahwa itu tadi tidak ada hubungannya dari pihak lain? Ya tentu mereka menerima laporan kami dan baru akan melaporkan ke pimpinan. Jadi belum ada statement lebih dari itu. Jadi lebih kepada baru menerima laporan saja untuk diteruskan gitu ya. Nah, ada follow up-nya nggak nanti kira-kira kapan ini akan dapat belum ada waktu. seperti apa? Belum ada waktu. PJ sendiri memberikan tenggat waktu? Enggak, jadi kita sebenarnya akan terus mengawal ini saja sampai proses. Ini kan hari ini kebetulan kenapa anak korban tidak ikut karena ada rekonstruksi di sana ada hari ini sehingga anak korban kembali ke Sumatera Utara. Mas Bayu, sebetulnya dari KKJ dan juga dari KKJ dan juga dari AJI ini ada bukti nggak sih yang menyatakan bahwa ini benar ada peran dari prajurit TNI di dalam kasus ini? Iya, ada indikasi kuat ke sana ya. Jadi memang ketika setelah kejadian terbakar itu kami menurunkan tim ya KKJ Sumatera Utara turun ke sana dan mewawancarai beberapa saksi dan melihat beberapa bukti. Itu memang jadi tidak bukti kuat ya, tetapi lebih pada sebelum kejadian itu si anggota TNI ini sudah berulang kali meminta untuk berita itu diturunkan. Berita itu masih ada ya, teman-teman bisa cek di Tribrata TV tanggal 22 Juni itu masih ada. Ya, Bang, tadi soal temuan sama bukti-bukti juga dibawa ke sini nggak disampaikan ke KSP gitu? Iya, Apa iya. yang Ya, sebagian laporan dari tim KKJ Sumut kami sampaikan ke KSP. nggak temuan-temuan bukti-bukti yang disampaikan ada nggak di sini? Ada, tapi detailnya saya tidak bisa mengungkapkan itu ya bukti itu, tapi kita sampaikan ke KSP. KKJ minta agar anggota TNI ini diperiksa juga ya, Pak? Yang diduga bersangkutan. Iya, secara umum kita ingin proses ini semua yang dugaan-dugaan terlibat ini kan diperiksa lah. Sekarang kan sudah ada 3 nama ya yang disebut sebagai tersangka, tetapi polisi belum menyebutkan motifnya apa. Nah ini kan belum kelihatan kan apa motifnya, itu yang juga jadi pertanyaan kami. Setelah dari sini apakah ada upaya-upaya untuk audiensi lagi? Apakah memang KSP yang dalam hal ini mungkin jadi representasi dari istana memang sudah golnya finalnya ini atau akan diteruskan kemana? Iya, kemarin kan kami sudah melaporkan ini ke Pomat di sini ya di Jakarta, kemudian ke Komnas HAM, ke LPSK dan KPAI, ini ke KSP.
Nah, nanti kita lihat bagaimana proses lembaga-lembaga ini merespon laporan ini dulu. Jadi kita lihat dulu situasi. Ada tenggat waktu nggak bang terkait laporan ini bang? Nggak ada. Mas Bayu, dengan adanya laporan ini apakah dari KKJ dan juga AJ ini mengharapkan ada atensi dari Pak Jokowi? Ya mau dari siapa aja lah gitu. Yang penting prosesnya benar gitu, proses hukumnya ini benar dan terang benderang. Sekarang ini kan motif belum kelihatan, hasil forensik keluarga juga belum dapat dan sebagainya. Kita ikutin saja itu bagaimana proses hukumnya. Tentang kejadian di sana itu seperti apa sih Pak, kalau boleh tahu sampai begini seperti ini? Sekarang pasca kejadian seperti apa kondisinya? Waduh, kalau pasca kejadian saya tidak tahu detail ya di sana, tapi bahwa dari pemberitaan almarhum Riko itu kan memang ada, bahkan itu letaknya di depan batalion ya posisinya. Tapi apakah sekarang sudah ditutup atau masih beroperasi, karena saya bukan dari daerah sana, saya tidak tahu. Iya, ini kami mewakili Komite Keselamatan Jurnalis ya. Saya dari AJI, ini Mas Zaki dari Amnesty dan Mas Andi dari Kontras yang tewas bersama 3 anggota keluarga yang lain. Kami membawa kasus ini ke KSP karena kami ingin KSP mengawal proses penyidikan ini dengan baik gitu ya, karena kami merasa ada indikasi mungkin kasusnya bisa masuk angin ini kalau tidak dikawal oleh dari Jakarta. Kira-kira itu hasil tadi kami bertemu dengan tim dari Deputi 4 dan Deputi 5 KSP. Tanggapan dari KSP Masuk angin itu gimana Pak? Ya, masuk anginnya begini. Jadi almarhum Riko Sempurna ini kan beberapa di akhir Juni itu dia menulis